Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Mobil sedan hitam mengkilap itu berhenti mendadak, memuntahkan kerikil halus ke udara. Debu merah dari jalanan pinggiran kota menempel di sepatu kulit senja yang harganya setara dengan gaji bulanan Karsa. 20 tahun. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang anak panti asuhan menjadi predator korporat. Senja keluar dari mobil. Jas mahal yang ia kenakan terasa terlalu panas di bawah terik matahari sore. Ia menatap gubuk reyot di depannya. Itu adalah rumah Karsa Dirgantara. Pria yang pernah memberinya nama, dan kemudian memberinya luka abadi. Pintu kayu gubuk itu terbuka perlahan. Karsa keluar, mengenakan kaos lusuh yang bolong di bahu dan sarung yang warnanya sudah pudar. Ia tampak rentah, jauh dari citra pilar industri perkapalan yang Senja ingat dari masa kecilnya. Karsa tidak menatap Senja. Ia hanya menatap sepatu kulit itu, seolah benda itu adalah penghinaan yang paling nyata. "Kau tahu aku tidak suka membuang waktu," kata Senja, melipat lengan di dada. Ia mengeluarkan amplop tebal berwarna coklat dari saku jasnya. Amplop itu berisi cek kosong, siap diisi dengan angka yang bisa membuat Karsa hidup nyaman selama sisa hidupnya. "Aku datang untuk tanah ini." Karsa meludah ke samping, tepat di samping ban mobil Senja. Cek. "Harga pasar ditambah bonus," lanjut Senja, mengabaikan tindakan itu. "Anggap saja sumbangan amal untuk orang tua yang sudah tidak punya apa-apa." Karsa akhirnya mengangkat wajahnya. Kerutan di sekitar matanya tampak seperti peta kekalahan. "Aku tidak butuh amal dari orang yang menjual jiwanya," katanya. Suaranya serak dan rendah, seperti gesekan batu. Senja tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Jual jiwa." Ia tertawa pendek, dingin. "Kau yang menjualku, ayah. Kau lupa. Doa pagi tidak bisa membayar hutang. Begitu katamu." Karsa tidak bereaksi terhadap sindiran itu. Ia hanya menatap Senja dengan tatapan kosong, seolah melihat orang asing yang mengganggu sorenya. "Jauhkan uang kotormu," kata Karsa. Ia menggeser posisi sarungnya. "Aku tidak mengenalmu." Senja merasakan otot rahangnya mengeras. Ia melangkah maju. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Aroma parfum mahal Senja beradu dengan bau asap kayu bakar dan tanah basah yang melekat pada Karsa. "Kau pikir kau bisa menolakku?" Senja merendahkan suaranya, tetapi penekanan pada setiap kata membuat udara terasa berat. Ia melempar amplop itu ke tanah, tepat di antara kaki Karsa. "Aku bisa menggusurmu besok pagi, tanpa kompensasi. Tanah ini akan menjadi parkiran trukku. Kau akan melihatnya setiap hari." Karsa hanya menatap amplop yang tergeletak di debu. Ia tidak membungkuk untuk mengambilnya. "Kalau begitu, lakukan," balas Karsa. Lalu berbalik, berjalan perlahan kembali ke dalam gubuk. Senja berdiri di sana, di tengah debu, menatap punggung Karsa yang menghilang. Di ambang pintu, Sukmawati berdiri. Bayangan tipis, matanya basah, namun tidak ada air mata yang jatuh. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menjadi patung kesedihan yang diam, menyaksikan drama yang sudah ia saksikan
selama 20 tahun. Senja mengambil nafas panjang. Bau kemiskinan menusuk hidungnya. Ia menendang amplop itu hingga jatuh ke parit kecil di samping gubuk. Dia bahkan tidak mau berpura-pura. Monster itu benar-benar menganggapku sampah, tidak layak diakui. Kalau begitu, aku akan memastikan kehancurannya jauh lebih menyakitkan daripada penolakan ini. Aku akan mencari tahu apa yang dia sembunyikan di tanah sialan itu. Senja tidak membuang waktu. Setelah meninggalkan gubuk itu, ia segera mengaktifkan jaringan yang ia bangun selama 20 tahun. Ia tidak lagi mencari kekayaan tersembunyi, tetapi mencari kelemahan Karsa. Ia ingin tahu mengapa sebidang tanah kecil di pinggiran kota itu dipertahankan mati-matian, sementara miliaran aset lainnya lenyap tanpa jejak. Di kantornya yang steril, berlantai marmer dingin, Senja duduk berhadapan dengan Tuan Hadi, mantan notaris keluarga Dirgantara yang kini bekerja sebagai konsultan pajak kelas 2. Aroma kopi mahal dan pendingin ruangan yang terlalu dingin menciptakan kontras tajam dengan bau tanah basah yang masih melekat di ingatan Senja. "Tuan Hadi, saya tidak punya banyak waktu," kata Senja, meletakkan berkas tebal berisi laporan likuidasi Karsa di atas meja. Ia mendorong berkas itu dengan ujung jari, seolah jijik menyentuhnya. Hadi, pria paruh baya yang tampak terlalu gugup untuk berada di ruangan itu, mengelap keringat di pelipisnya. "Semua sudah sesuai prosedur, Tuan Senja. Likuidasi itu bersih. Semua utang bank lunas. Tidak ada tuntutan hukum yang tersisa." "Bersih?" Senja menyeringai tipis, senyum yang membuat Hadi merinding. Miliaran aset hilang, utang bank lunas, dan properti dialihkan ke entitas fiktif dengan harga yang tidak masuk akal. Itu bukan bangkrut, Tuan Hadi. Itu pembersihan. Siapa yang membersihkan? Hadi menelan ludah. Matanya bergerak gelisah. Ia menyesap kopinya, tetapi cangkir itu bergetar. "Ada tekanan, Tuan. Bukan dari bank. Mereka bukan orang yang bisa diajak bicara soal bunga pinjaman." "Sindikat?" Senja memotong. Nadanya datar, tetapi kata itu menggantung di udara seperti belati. Hadi hanya mengangguk, matanya menatap lantai marmer. "Tuan Karsa, dia terpaksa. Mereka menggunakan perusahaannya sebagai kedok. Ketika bisnisnya runtuh, mereka menuntut pelunasan segera. Mereka tidak peduli dengan uang, Tuan. Mereka ingin jaminan." "Jaminan apa?" "Saya tidak tahu detailnya. Tapi, tanah kecil itu," Hadi menunjuk peta yang dicetak di berkas, "itu satu-satunya yang dipertahankan mati-matian. Bukan karena nilainya, tapi karena lokasinya." Tuan Karsa bilang, itu harus tetap di bawah pengawasannya. Itu adalah umpan. Senja menyandarkan punggung ke kursi, membiarkan informasi itu meresap. Umpan. Karsa bukan lari dari hutang. Ia membersihkan jejak. Dan tanah itu adalah kunci. Senja yakin di bawah tanah itu, Karsa menyembunyikan sisa kekayaan yang ia korbankan untuk dirinya sendiri. Malam itu, Senja kembali ke gubuk. Ia tidak datang sebagai investor, tetapi sebagai hakim. Ia memarkir mobilnya jauh di balik pepohonan, memastikan tidak ada yang melihat kedatangannya. Udara dingin dan lembab. Senja menendang pintu gubuk yang terbuat dari kayu lapuk itu hingga terbuka. Bunyi brak memecah keheningan malam. Di dalam hanya ada lampu minyak yang redup. Karsa duduk di dipan tua, mengenakan sarung lusuh, menatap Senja tanpa ekspresi. Sukmawati berdiri di sudut, bayangan di balik bayangan, tangannya menggenggam erat kain lap. "Di mana kau sembunyikan sisanya, Ayah?" Tania Senja.
Suaranya rendah dan berbahaya, membiarkan diksi kelas atasnya beradu dengan bau asap kayu bakar yang pekat. Kau pikir aku bodoh. Kau membersihkan jejak. Kau membayar hutang. Dan kau mempertahankan tanah itu. Kau menyembunyikan sesuatu yang lebih besar di sana. Karsa tidak menjawab. Ia hanya menatap senja. Tatapan kosong yang selalu membuat senja merasa tidak berarti. Kau bahkan tidak mau berpura-pura menyesal. Desis senja. Melangkah maju. Ia melihat ke sekeliling gubuk, mencari sesuatu yang mencolok. Matanya jatuh pada sebuah kotak kayu kecil yang diletakkan di bawah dipan. Kotak yang sama, yang 20 tahun lalu, diletakkan di sampingnya di panti asuhan. Ini dia harta karunmu ya. Senja berjongkok, menarik kotak itu keluar. Karsa akhirnya bereaksi. Gerakan kecil, cepat, seperti ingin menghentikan senja. Tetapi ia membeku di tempatnya. "Jangan," kata Karsa, suaranya serak. Pertama kalinya ia menunjukkan emosi sejak senja datang. Senja tertawa pendek, dingin. Terlambat. Ia membuka kotak kayu itu. Kotak itu tidak berisi perhiasan atau uang, hanya tumpukan kertas yang menguning. Senja menarik isinya. Ada sebuah buku jurnal bersampul kulit dan selembar surat yang dilipat rapi. Ia membuka surat itu terlebih dahulu. Itu adalah surat ultimatum, dicetak dengan tinta merah, tanpa kop perusahaan. Surat dari sindikat. Senja membaca cepat. Matanya melebar, tangannya mulai bergetar, bukan karena marah, tetapi karena kebingungan. Jika pelunasan tidak dilakukan dalam 48 jam, kami tidak akan mengambil uangmu, Karsa. Kami akan mengambil putramu. Kami akan melatihnya menjadi budak kejam kami, menghancurkan masa depannya sedikit demi sedikit sebagai jaminan abadi. Senja menjatuhkan surat itu. Ia mendongak, menatap Karsa yang kini memalingkan wajahnya ke dinding. Apa ini?" Senja bertanya, suaranya patah, tidak lagi terdengar seperti investor ulung. Ia meraih jurnal itu, membuka halaman terakhir. Tulisan tangan Karsa yang bergetar memenuhi halaman. "Aku harus membuatmu membenciku, nak. Kebencianmu adalah benteng terkuatmu. Selama kau percaya aku egois, mereka akan mengabaikanmu. Panti asuhan itu didukung oleh rival mereka. Kau akan aman di sana. Mereka tidak akan mencarimu di tempat yang dianggap aib." Senja membaca baris terakhir. Napasnya tercekat. "Pergi, hiduplah. Aku mencintaimu, dan itu harus menjadi rahasia kita yang paling menyakitkan." Jurnal itu jatuh ke lantai. Senja ambruk di samping dipan, lututnya menyentuh debu. 20 tahun kebencian, 20 tahun ambisi, hancur dalam 1 detik. Kau membuangku untuk melindungiku." Senja berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Karsa tetap diam, punggungnya menghadap Senja. Tiba-tiba, Sukmawati melangkah maju. Ia berjalan perlahan, keluar dari bayangan. Matanya, yang selama ini hanya menampung air mata yang tak pernah tumpah, kini menatap Senja dengan kepedihan yang mendalam. "Kami tidak bisa memberimu harta, Senja," kata Sukmawati. Suaranya parau, seperti gesekan pasir kering. Ia tidak menyentuh Senja, hanya berdiri di dekatnya. "Kami hanya bisa memberimu hidup. Dan itu harganya adalah jiwa kami. Kami harus menjadi monster di matamu, agar kau bisa menjadi manusia di mata dunia."
Senja menunduk, menatap jurnal yang tergeletak di tanah. Ia telah menghina 2 dekade pengorbanan. Ia telah merencanakan kehancuran orang yang telah memilih aib dan kemiskinan ekstrim hanya agar ia bisa bernafas bebas. Kebencianku adalah benteng terkuatku. Aku telah menghancurkan benteng itu dengan tanganku sendiri. Aku tidak mencari harta di tanah itu. Aku mencari makam kebenaman mereka. Dan aku menemukannya. Debu di lantai gubuk terasa dingin menusuk telapak tangan Senja. Keheningan yang biasanya terasa seperti permusuhan, kini terasa seperti peti mati yang baru ditutup. Karsa Dirgantara tidak bergerak. Punggungnya tetap menghadap ke dinding, seolah ia adalah patung yang terbuat dari aib. Senja menarik napas panjang. Bau apek dan minyak tanah memenuhi paru-parunya. Ia menggunakan dipan reyot itu sebagai tumpuan, memaksa dirinya berdiri. Kakinya gemetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena fondasi 20 tahun kehidupannya baru saja runtuh. Tanah itu, kata Senja, suaranya kembali datar, berusaha keras mengembalikan topeng investor ulungnya. Ia menunjuk ke arah jendela kecil yang menghadap ke sebidang tanah yang ia rencanakan untuk digusur. Yang kau pertahankan mati-matian, itu bukan sisa kekayaan kan? Karsa tetap diam, hanya suara jangkrik di luar yang mengisi jeda. Sukmawati yang masih berdiri di dekat pintu mengangguk pelan. Ia tidak lagi menyeka air mata yang tidak pernah ada, seolah ia telah kehabisan energi untuk sandiwara itu. Itu tempat kami akan dikuburkan, kata Sukmawati, suaranya serak. Itu saja, kami tidak punya yang lain, Senja. Kami tidak butuh yang lain. Senja berjalan ke meja kecil di sudut. Di sana tergeletak cek kosong yang ia tawarkan beberapa jam lalu. Sebuah simbol kekuasaan yang kini terasa menjijikan. Ia mengambil cek itu, meremasnya kuat-kuat hingga kertas tebal itu berderak. Aku bisa membersihkan ini, kata Senja, menatap gumpalan kertas di tangannya. Sekarang, aku punya jaringan, Karsa. Aku bisa melacak mereka. Aku bisa membuat kalian kembali ke rumah lama. Aku bisa. Karsa akhirnya bergerak. Ia memutar kepalanya sedikit. Hanya cukup untuk memperlihatkan profil wajahnya yang keriput dan keras. Matanya, yang selalu tampak kosong, kini memancarkan peringatan yang dingin. Kau pikir Kau bisa membeli 20 tahun, nak? Tanya Karsa. Nadanya rendah dan mengancam, penuh elipsis. Jaringanmu tidak akan pernah sebesar mereka. Mereka hanya menunggu kami lengah. Mereka menunggu kami menunjukkan bahwa kami masih punya sesuatu yang berharga. Senja merasakan darahnya mendidih. Bukan karena marah, tetapi karena frustrasi yang tak tertahankan. Ia ingin berteriak, memeluk, meminta maaf, tetapi ia tahu itu akan membahayakan mereka. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Senja bertanya, suaranya pecah. Ia menjatuhkan cek yang sudah remuk itu ke lantai. Terus membenci kalian. Terus merencanakan kehancuran kalian. Sukmawati melangkah maju. Jaraknya kini hanya 2 langkah dari Senja. Ia tidak menyentuh, tetapi kehadirannya terasa seperti beban gravitasi. Kau harus hidup, Senja, kata Sukmawati. Ia menggunakan koma strategis, memaksa Senja mendengarkan setiap kata. Itu saja. Jangan pernah kembali ke sini. Jangan pernah tunjukkan bahwa kau peduli. Kebencianmu adalah perisai yang paling kuat.
Kami telah membayar harganya, Senja. Jangan sia-siakan pengorbanan ini. Senja menunduk. Ia melihat jurnal yang tergeletak di samping kakinya, halaman terakhir yang berisi pengakuan cinta yang menyakitkan itu. Ia telah datang untuk membalas dendam, tetapi ia menemukan warisan. Aku tidak akan menggusur tanah itu, kata Senja. Suaranya bergetar. Ia mengangkat pandangannya, menatap Karsa yang kini kembali memalingkan wajahnya ke dinding. Aku akan pergi. Dan aku tidak akan kembali. Karsa tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan suara, "Hu." Pelan. Seperti desahan lega yang tertahan. Senja berbalik. Berjalan menuju pintu. Ia tidak menoleh lagi. Ia tahu, jika ia melihat mereka sekali lagi, ia akan menghancurkan sandiwara yang telah mereka pertahankan selama 2 dekade. Ia harus menjadi orang asing yang kejam, demi keselamatan mereka. Saat ia melangkah keluar dari gubuk, udara malam yang dingin menyambutnya. Ia meninggalkan kekayaan, kekuasaan, dan ambisinya di belakangnya. Ia membawa serta satu-satunya hal yang benar-benar berharga, kebenaran yang menyakitkan. Ia masuk ke mobil mewahnya, yang tampak sangat kontras dengan lingkungan kumuh itu. Ia menyalakan mesin, tetapi tidak langsung pergi. Ia menatap gubuk itu melalui kaca spion. Lampu minyak di dalamnya masih menyala redup. Aku tidak mendapatkan reuni keluarga yang bahagia, pikir Senja, memegang kemudi dengan erat. Aku mendapatkan kebenaran yang membebaskanku dari dendam. Dan sekarang, kehormatanku adalah menjaga pengorbanan mereka tetap tersembunyi. Aku harus menjadi benteng yang mereka ciptakan. Ia menginjak gas, meninggalkan gubuk itu dalam kegelapan. Senja tidak langsung kembali ke kantornya. Ia mengemudi tanpa tujuan selama 2 jam, membiarkan mobil mewahnya menyerap bau debu dan minyak tanah dari gubuk yang baru saja ia tinggalkan. Saat ia akhirnya tiba di penthouse miliknya, ia tidak menyalakan lampu. Ia duduk di sofa kulit mahal, memegang jurnal lusuh yang ia bawa. Keesokan paginya, Rian, asisten pribadinya, menemukan Senja sudah berada di meja kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen likuidasi yang seharusnya sudah lama menjadi sampah sejarah. Senja tampak sama dinginnya, tetapi ada ketegasan baru dalam cara ia memegang pena. Batalkan semua rencana penggusuran di sektor D, kata Senja, tanpa mengangkat pandangan dari layar monitor. Ia menggunakan koma strategis, memastikan Rian mencatat setiap instruksi, dan siapkan tim audit forensik. Fokus pada transaksi Karsa Dirgantara 20 tahun lalu. Rian, yang terbiasa dengan akuisisi agresif, mengerutkan dahi. Ia memegang tablet di tangannya. Tuan, sektor D adalah aset Karsa. Bukankah kita akan membelinya dengan cek kosong untuk memberikan pelajaran? Senja meletakkan pena, tatapannya tajam dan menusuk. Kita tidak membeli, kita membersihkan. Cari semua jejak likuidasi Karsa Dirgantara. Fokus pada transfer aset ke entitas Phoenix dan Hydra. Rian menelan ludah. Nama-nama itu bukan nama perusahaan. Phoenix, Hydra, Tuan. Itu sindikat yang sangat gelap. Ini bukan urusan bisnis kita. Kita tidak berurusan dengan kriminalitas transnasional. Sekarang, ini urusan bisnis kita. Potong Senja, suaranya rendah dan mengancam. Ia berdiri, berjalan ke jendela kaca yang memperlihatkan panorama kota. Aku ingin nama Karsa Dirgantara bersih. Semua utang yang tidak terbayar, bayar. Semua aib, hapus.
Lakukan secara diam-diam. Jika ada yang tahu, kau tahu konsekuensinya. Rian mengangguk cepat. Saya paham, Tuan. Kerahasiaan mutlak. Senja kembali duduk. Ia membuka jurnal itu lagi, membaca baris terakhir. Kebencianmu adalah benteng terkuatmu. Ia harus menjadi benteng itu sekarang. Setahun berlalu. Senja telah menghabiskan sebagian besar kekayaannya, bukan untuk membeli perusahaan, melainkan untuk membeli kembali reputasi. Ia berhasil melunasi hutang-hutang lama Karsa yang digunakan sebagai kedok, dan secara perlahan ia membersihkan jejak likuidasi yang sengaja dibuat kotor oleh ayahnya. Pada suatu sore yang mendung, Senja kembali ke gubuk di pinggiran kota itu. Ia tidak mengendarai mobil mewahnya. Ia menggunakan sedan hitam biasa, diparkir jauh dari pandangan. Ia mengetuk pintu yang reot. Karsa membukanya. Pria tua itu tampak lebih kurus, tetapi matanya masih memancarkan kehati-hatian yang sama. Kau melanggar janji, kata Karsa, tanpa basa-basi. Ia tidak mengundang Senja masuk. Saya hanya memperbaiki kesalahan yang tidak saya buat, balas Senja. Ia melangkah masuk tanpa diizinkan, meletakkan sebuah amplop tebal dan satu set kunci mobil baru di atas meja kayu yang sudah lapuk. Semua sudah selesai. Hutang lunas. Nama Anda bersih di catatan sipil. Ini kunci rumah di pinggiran kota yang lebih baik. Layak. Aman. Karsa menatap kunci itu, lalu menatap Senja. Ia tidak menunjukkan emosi apapun. Kesalahan? Karsa mendorong kunci itu kembali, membuat kunci itu bergeser di permukaan meja. Sandiwara ini bukan kesalahan, ini perisai. Sukmawati muncul dari dapur kecil, membawa 2 cangkir teh panas. Ia meletakkannya di meja, tetapi tidak menatap Senja. Kau pikir sindikat itu mati? Tanya Karsa. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Mereka hanya tidur. Mereka menunggu kami lengah. Kemewahan adalah lampu sorot senja. Kami sudah terbiasa dengan kegelapan ini. Kami aman di sini. Sampai kapan? Tanya Senja. Suaranya meninggi sedikit. Sebuah pelanggaran emosi yang jarang ia lakukan. Sampai kalian mati di sini. Sukmawati akhirnya berbicara. Suaranya parau seperti pasir yang bergesekan. Kami memilih ini. Jangan paksa kami kembali ke cahaya yang akan membakar kita semua. Ia menyesap tehnya, matanya kosong. Kami sudah membayar harganya, Nak. Jangan sia-siakan pengorbanan ini. Senja mengepalkan tangan. Ia mengerti. Mereka tidak menolak kenyamanan. Mereka menolak risiko. Mereka masih memainkan peran orang tua yang serakah dan miskin, agar sindikat itu tidak pernah mencari tahu bahwa Senja, sang putra, kini adalah seorang investor ulung yang bisa menjadi target balas dendam yang jauh lebih berharga. Jaga jarakmu, kata Karsa, menunjuk ke pintu. Itu adalah satu-satunya cara kau menghormati kami. Senja mengambil kunci dan amplop itu kembali. Ia mengangguk sekali, sebuah pengakuan kekalahan yang pahit. Ia berbalik dan meninggalkan gubuk itu, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang mereka pilih. 9 bulan kemudian, telepon berdering di tengah malam. Itu adalah kepala keamanan lingkungan kumuh itu. Senja tiba di gubuk itu sebelum matahari terbit. Udara dingin dan lembab. Pintu gubuk terbuka sedikit. Ia melangkah masuk. Karsa dan Sukmawati terbaring berdampingan di ranjang kayu mereka yang sempit. Mereka tampak damai, seperti 2 orang yang akhirnya menyelesaikan perjalanan panjang yang melelahkan. Di samping bantal Karsa, tergeletak kotak kayu kecil itu. Senja mendekat. Ia tidak menyentuh mereka. Ia hanya berdiri di sana,
mengamati dua orang yang telah memilih aib dan penderitaan demi memberinya kehidupan. Ia melihat keheningan yang kini menggantikan sandiwara 20 tahun itu. Ia mengambil kotak kayu itu. Di dalamnya, selain jurnal, ada selembar kertas baru. Tulisan tangan Sukmawati lemah dan bergetar. Kami tidak bisa memberimu harta. Kami hanya bisa memberimu hidup. Dan itu harganya adalah jiwa kami. Senja menutup kotak itu, memegangnya erat-erat di dadanya. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak, ia hanya merasakan kehampaan yang dingin. Ia tidak mengadakan pemakaman mewah. Ia mengurus semuanya secara diam-diam, memastikan tidak ada yang tahu bahwa dua orang miskin yang meninggal di gubuk kumuh itu adalah Karsa Dirgantara dan Sukmawati, pilar industri perkapalan yang hilang. Aku tidak mendapatkan reuni keluarga yang bahagia, pikir Senja, menatap makam tanpa nama yang ia buat di tanah kecil yang dulu ia ingin gusur. Aku mendapatkan kebenaran yang membebaskanku dari dendam. Dan sekarang, kehormatanku adalah menjaga pengorbanan mereka tetap tersembunyi. Aku harus menjadi benteng yang mereka ciptakan. Selamanya. Matahari belum sepenuhnya naik. Udara masih berbau tanah basah dan embun, dingin menusuk tulang. Senja berdiri di samping dua gundukan tanah yang baru. Tanahnya masih gelap dan lembab. Ia mengenakan setelan hitam yang terlalu mahal untuk lingkungan kumuh itu. Kontras mencolok dengan gubuk-gubuk reyot di sekitarnya. Di tangannya, kotak kayu kecil itu terasa dingin, namun isinya membakar. Ia baru saja selesai menancapkan dua batu sungai sebagai penanda. Tanpa nama, tanpa tanggal. Ia membiarkan keheningan menyelimuti sandiwara 20 tahun yang kini berakhir. Tiba-tiba, suara sepatu bot menggesek kerikil di belakangnya. Senja tidak menoleh. Ia hanya mengencangkan rahangnya. "Hei, kau!" Suara itu serak dan kasar. Khas orang yang terbiasa berteriak di pasar malam. Tanah ini bukan tempat pemakaman umum. Siapa yang kau kubur di sini? Senja memutar tubuhnya perlahan. Kotak kayu itu terselip di bawah lengan kirinya. Pria yang berdiri 10 langkah darinya mengenakan jaket kulit usang dan celana jeans belel. Wajahnya keras, matanya tajam, dan penuh curiga. "Urusanmu apa?" kata Senja. Suaranya datar, tanpa intonasi. Pria itu, yang terlihat seperti preman kelas teri, melangkah mendekat. Ia melihat ke arah gundukan tanah, lalu kembali menatap Senja. "Urusanmu, aku yang disuruh mengawasi. Tanah ini punya sejarah. Kau tahu siapa pemiliknya?" Pria itu meludah ke samping, tepat di antara sepatu botnya. Aku tahu, kata Senja, menatap sepatu kulit Bima yang kotor. Dan sekarang, aku yang mengurusnya. Kau mau keterangan tertulis? Pria itu menyipitkan mata. Ia mengenali aura mahal yang memancar dari setelan Senja, tetapi ia tidak suka nada bicara itu. Kau bukan dari sini. Jangan main-main dengan apa yang sudah ditutup, Tuan. Beberapa hal lebih baik dibiarkan membusuk di bawah tanah. Senja melangkah maju. Bayangannya yang panjang menutupi pria berjaket kulit itu. Dia tidak perlu meninggikan suara untuk membuat pria itu mundur selangkah. "Aku tidak tertarik pada hal-hal yang membusuk," kata Senja dingin. Koma strategis memotong kalimatnya. "Aku hanya tertarik pada keheningan. Dan jika kau mengganggu keheningan ini, kau akan tahu betapa mahal harganya."
Pria itu menggaruk tengkuknya. Ia merasa terintimidasi, tetapi tugasnya lebih penting daripada rasa takutnya. Aku hanya memastikan tidak ada yang mengambil apa yang bukan haknya. Pemilik lama. Dia punya banyak utang. Dan utang itu tidak pernah benar-benar hilang, kau paham? Senja menatap lurus ke mata pria itu. Ia tahu, pria ini adalah salah satu mata-mata sindikat, dikirim untuk memastikan Karsa tidak menyembunyikan sisa kekayaan di tanah ini. Pemilik lama sudah pergi, jawab Senja. Dan semua yang dia miliki sudah menjadi milikku. Termasuk 2 gundukan tanah itu. Pria itu menyeringai, menunjukkan gigi kuningnya. Kau mengubur apa? Emas atau hanya sampah? Senja membuka kotak kayu di tangannya. Hanya sedikit, cukup untuk menunjukkan isi di dalamnya. Jurnal usang dan selembar kertas yang dilipat rapi. Ia menutupnya lagi dengan bunyi klik yang tajam. Aku mengubur rahasia, kata Senja. Dan rahasia ini, jika kau coba sentuh, akan meledak di wajahmu. Katakan pada yang menyuruhmu bahwa tanah ini sudah bersih. Tidak ada yang tersisa di sini, kecuali kenangan buruk. Pria itu terdiam. Ia melihat ketegasan yang mematikan di mata Senja. Ini bukan ancaman dari orang kaya biasa. Ini adalah janji. Baiklah, kata pria itu, mundur 2 langkah lagi. Aku akan sampaikan. Tapi jangan harap kami tidak kembali. Kami selalu kembali. Ia berbalik cepat, menghilang di antara gang-gang sempit. Senja berdiri di sana, membiarkan udara pagi yang dingin membersihkan jejak kehadiran pria itu. Ia tahu, sindikat itu tidak akan pernah berhenti mencari. Mereka akan terus mengawasi tanah ini, mencari sisa-sisa keserakahan Karsa. Mereka mencari harta yang hilang, padahal harta itu adalah dirinya. Ia memeluk kotak kayu itu lebih erat, merasakan berat jurnal dan surat terakhir ibunya. Mereka mencari harta yang hilang, padahal harta itu adalah aku, pikir Senja, menatap makam tanpa nama yang ia buat. Dan sekarang, permainan sandiwara ini baru saja dimulai. Aku harus menjadi benteng yang mereka ciptakan. Selamanya. Senja berjalan cepat. Langkahnya tidak lagi terukur seperti biasanya. Ia meninggalkan tanah sengketa itu, membawa kotak kayu usang di tangan, menuju gubuk reyot yang menjadi tempat persembunyian Karsa dan Sukmawati. Langit sore telah berubah menjadi ungu gelap, memantulkan warna suram pada dinding tripleks yang ditambal. Karsa sedang duduk di bangku kayu di teras, mengasah pisau kecil dengan gerakan lambat, seolah waktu tidak lagi berarti. Ia mengenakan kaos kumal yang bolong di bahu. Sukmawati berdiri di ambang pintu. Bayangan tubuhnya yang kurus memanjang di lantai tanah. Senja berhenti tepat di depan Karsa. Ia tidak menyapa. Ia hanya melemparkan kotak kayu itu ke atas meja kecil di samping Karsa. Kotak itu berdentum keras, membuat Karsa terlonjak dan pisau asahannya jatuh ke tanah. Aku tidak datang untuk membeli tanahmu, kata Senja. Suaranya rendah dan dingin, seperti air es yang mengalir di atas batu. Aku datang untuk membeli kebenaran. Karsa tidak mengambil kotak itu. Ia hanya menatap Senja, matanya yang cekung dipenuhi kelelahan yang tak tersembuhkan. Kebenaran apa yang bisa dibeli oleh orang seolah-olah sepertimu? Jangan bermain sandiwara lagi, desak Senja. Ia mencondongkan tubuhnya, memaksakan kontak mata. Aku tahu kau bukan hanya penjaga malam rentah. Aku tahu kau mempertahankan tanah itu mati-matian. Bukan karena nilai sentimental,
tapi karena kau menyembunyikan sesuatu di sana. Karsa tertawa, suara seraknya terdengar seperti gesekan amplas. Kau pikir aku menyembunyikan emas? Setelah 20 tahun hidup seperti sampah, kau pikir aku masih punya sisa keserakahan? Semua arsip likuidasi finansialmu ayah, itu tidak masuk akal. Tekan Senja menggunakan kata ayah seperti sebuah hinaan. Kau membayar lunas semua hutang bank, tapi aset bernilai miliaran dialihkan ke pihak ketiga misterius. Kau membersihkan jejak, bukan melarikan diri. Kau sengaja membuat dirimu terlihat seperti pecundang serakah yang membuang putranya demi sisa harta. Karsa mengambil pisau asahan yang jatuh, membersihkannya dengan ujung kausnya. Aku tidak mengenalmu, katanya. Kembali fokus pada pisau itu. Pergi, jauhkan uang kotormu, Senja. Aku bertemu salah satu mata-mata mereka tadi pagi. Potong Senja, nadanya mengancam. Sindikat itu, mereka masih mengawasi tanah itu. Mereka mencari sisa kekayaan yang kau sembunyikan. Mereka mencari alasan kenapa kau begitu rela membuang putramu ke panti asuhan kumuh. Karsa mendongak cepat. Ekspresi di wajahnya berubah, bukan menjadi marah, melainkan menjadi ketakutan yang sangat tua. Ia menoleh sekilas ke arah Sukmawati yang masih membeku di ambang pintu. Kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang hilang dan apa yang tersisa, kata Karsa. Suaranya bergetar. Pergi dari sini. Kau menarik perhatian yang tidak perlu. Aku sudah menarik perhatian mereka sejak aku lahir. Balas Senja, mengambil kotak kayu itu kembali dan membukanya dengan gerakan kasar. Kau meninggalkanku dengan ini. Kau bilang doa pagi tidak bisa membayar hutang. Kau bilang aku adalah beban. Senja mengeluarkan jurnal usang itu. Halaman-halamannya menguning dan rapuh. Ia membuka halaman terakhir, di mana tulisan tangan Karsa terlihat paling tergesa-gesa. Aku sudah menggali Karsa, kata Senja, matanya menyala. Aku tahu kau terlibat dengan mereka. Tapi kenapa kau harus membuangku? Kenapa kau tidak membawaku bersamamu? Kenapa kau harus membuatku membencimu selama 20 tahun? Karsa menutup matanya rapat-rapat. Ia tidak menjawab. Senja meletakkan jurnal itu dan mengambil selembar kertas yang terlipat rapi di dasar kotak. Itu adalah surat. Surat terakhir dari sindikat itu. Senja membaca baris demi baris. Matanya bergerak cepat, dan setiap kata yang ia serap terasa seperti pukulan palu di dadanya. Ia membaca tentang ultimatum 48 jam. Ia membaca tentang ancaman untuk mengambil dirinya, Senja, dan melatihnya menjadi budak kejam mereka, menghancurkan masa depannya sedikit demi sedikit sebagai jaminan abadi. Tangan Senja mulai gemetar, bukan karena marah, tapi karena realisasi yang dingin dan mengerikan. Ia kembali ke jurnal, membaca ulang bagian yang ia lewatkan karena amarahnya. Karsa mencatat bagaimana ia harus membuat Senja tidak berharga di mata sindikat. Bagaimana ia harus mengumumkan kepada dunia bahwa ia telah menyingkirkan putranya demi mempertahankan sisa harta. Padahal harta itu dialihkan untuk membayar hutang yang lebih kecil, membeli waktu. Senja membaca tulisan tangan Karsa yang bergetar di akhir jurnal. Aku harus membuatmu membenci Kunak. Kebencianmu adalah benteng terkuatmu. Selama kau percaya aku egois, mereka akan mengabaikanmu. Pergi. Hidup. Aku mencintaimu, dan itu harus menjadi rahasia kita yang paling menyakitkan. Kotak kayu itu terlepas dari genggaman Senja, jatuh ke tanah. Bunyinya tidak sekeras tadi, tapi terasa memekakkan telinga. Senja mendongak, menatap Karsa yang kini menunduk, bahunya bergetar. Kau, Senja mencoba bicara, tetapi tenggorokannya tercekat. Kau tidak membuangku. Kau menyembunyikanku.
Sukmawati melangkah maju dari ambang pintu. Ia berjalan perlahan, melewati Karsa, dan berdiri di hadapan Senja. Air mata yang selama 20 tahun tidak pernah tumpah, kini menggenang di pelupuk matanya yang keriput. "Kami tidak bisa memberimu harta, Senja," kata Sukmawati. Suaranya parau dan penuh kepedihan. Ia menyentuh pipi Senja, sentuhan yang terasa asing dan sangat nyata. "Kami hanya bisa memberimu hidup, dan itu harganya adalah jiwa kami." Senja ambruk. Ia berlutut di tanah yang dingin, di depan gubuk reyot yang menjadi penjara pengorbanan mereka. Kebencian yang selama ini ia pelihara, yang menjadi bahan bakar kesuksesannya, kini terasa seperti abu yang hampa. Itu bukan kebencian. Itu adalah warisan cinta yang paling agung, paling menyiksa, dan paling kejam. Ia menatap Karsa yang kini menangis tanpa suara, dan Sukmawati yang akhirnya membiarkan air matanya jatuh. "Maafkan," bisik Senja, suaranya pecah. Karsa menggeleng. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kau hidup, itu yang penting." Senja tidak jadi menggusur tanah itu. Ia menggunakan seluruh kekayaan dan jaringannya untuk membersihkan nama Karsa dan Sukmawati secara diam-diam, memastikan sindikat itu tidak akan pernah lagi menemukan jejak mereka. Namun, Karsa dan Sukmawati menolak kemewahan yang ia tawarkan. Mereka telah terbiasa dengan sandiwara kemiskinan mereka, dan mereka tahu sindikat itu tidak pernah benar-benar mati, hanya menunggu. Mereka memilih untuk tetap tinggal di gubuk itu, menjaga rahasia mereka tetap tersembunyi. Aku tidak mendapatkan reuni keluarga yang bahagia, tetapi aku mendapatkan kebenaran, pikir Senja, menatap gubuk itu dari kejauhan, sebelum ia kembali ke mobil mewahnya. Kebenaran bahwa cinta sejati terkadang harus berwujud sebagai kekejaman terbesar. Dan sekarang, aku harus menjaga sandiwara ini tetap utuh, selamanya, demi kehormatan mereka. Langit di atas gubuk itu selalu berwarna kelabu, seolah menolak janji matahari terbit. Senja kembali 3 hari setelah malam pengakuan itu. Ia tidak datang dengan amarah, melainkan dengan koper kecil yang berisi uang tunai dan beberapa dokumen hukum yang sudah disiapkan. Karsa sedang duduk di bangku kayu di teras, mengasah pisau kecil yang tumpul. Suara gesekan logam itu terdengar dingin, ritmis, dan tidak peduli. "Aku sudah siapkan semuanya," kata Senja, berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan setelan mahal, kontras tajam dengan debu yang menempel di lantai tanah. "Aku bisa memindahkan kalian ke tempat yang aman, di luar negeri. Identitas baru, uang yang cukup untuk hidup nyaman." Karsa tidak menghentikan pekerjaannya. Ia membalik pisau itu, mengamati tepiannya. "Kau tidak mendengarku," desis Senja, melangkah maju dan meletakkan koper itu di meja kayu lapuk. Koper itu terbuka, memperlihatkan tumpukan uang kertas yang rapi. Ini bukan tawaran, ini perintah. "Kalian sudah cukup menderita." Karsa akhirnya mengangkat pandangannya. Matanya yang dulu tajam kini dipenuhi jaring-jaring kerutan, tetapi tatapannya tetap keras. "Kau pikir kami tidak tahu cara hidup, nak?" tanya Karsa, suaranya serak. Ia meletakkan pisau itu di meja, tepat di samping koper berisi uang. "Aku tahu cara sindikat bekerja," balas Senja, mencondongkan tubuh. "Mereka tidak akan pernah berhenti mencari. Jika kalian tiba-tiba menghilang,
atau tiba-tiba hidup layak, mereka akan curiga. Tapi jika kalian mati di sini, dalam kemiskinan, mereka akan menganggap misi mereka selesai. Sukmawati, yang sedang menyapu debu di sudut ruangan, berhenti. Ia memegang sapu lidi itu erat-erat. "Kami sudah terbiasa dengan debu senja," kata Sukmawati tanpa menoleh. "Debu tidak menarik perhatian. Kemewahanmu itu yang berbahaya. Tapi kalian akan mati di sini," kata Senja, menunjuk gubuk reyot itu. Suaranya mulai meninggi. "Kalian akan mati kedinginan, kelaparan, dan sendirian." Karsa tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Ia mengambil pisau itu lagi dan menggeseknya perlahan. "Kematian adalah bagian dari sandiwara Senja," kata Karsa, menatap mata putranya. "Selama kami terlihat menyedihkan, kau aman. Kami sudah memainkan peran ini selama 20 tahun. Kami tidak akan merusaknya di babak terakhir." Senja mengepalkan tangan, merasakan frustrasi yang membakar. Ia telah menghabiskan 2 dekade membangun kekuasaan, hanya untuk menemukan bahwa kekuasaan itu tidak berguna di hadapan pengorbanan yang begitu total. "Lalu apa yang harus kulakukan?" tanya Senja, suaranya bergetar. "Aku harus melihat kalian membusuk di sini, demi kebohongan yang kalian ciptakan." "Kau harus hidup," jawab Karsa, singkat. Ia mengambil koper itu dan mendorongnya kembali ke arah Senja. "Ambil uang kotormu, dan jangan datang lagi. Kedatanganmu hanya membuat mereka curiga." Jaga jarakmu. Itu adalah cinta terakhir yang bisa kau berikan pada kami. Senja menatap koper itu, lalu menatap wajah ayahnya yang keras. Ia tahu, perdebatan ini tidak akan pernah ia menangkan. Kebencian adalah benteng, dan mereka bersikeras untuk tetap menjadi umpan. Senja menghela napas panjang, mengambil koper itu, dan menutupnya dengan bunyi klik yang tajam. "Baik," kata Senja. Ia berbalik, berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. "Aku akan menjaga sandiwara ini." "Tapi aku akan tetap mengawasi, dari jauh." Karsa tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan mengasah pisaunya. Suara gesekan logam itu menjadi satu-satunya suara yang tersisa di gubuk itu, dingin dan tak terhindarkan. 1 tahun berlalu. Senja tidak pernah kembali ke gubuk itu, tetapi ia memastikan jaringan keamanannya bekerja. Bantuan anonim yang ia kirimkan selalu dikembalikan atau disumbangkan ke panti asuhan yang sama, tempat ia dibesarkan. Karsa dan Sukmawati tetap teguh pada pilihan mereka. Suatu pagi yang cerah, telepon berdering di kantor Senja yang berada di lantai tertinggi gedung pencakar langit. Suara di seberang sana adalah suara kepala keamanan yang ia tugaskan di area pinggiran kota. "Tuan Senja," kata suara itu, terdengar hati-hati. "Mereka sudah selesai." Senja tiba di gubuk itu 2 jam kemudian. Ia memarkir mobilnya jauh di balik semak-semak, berjalan kaki di atas tanah berdebu. Pintu gubuk terbuka. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada kekerasan. Karsa dan Sukmawati terbaring berdampingan di ranjang kayu reyot mereka. Mereka tampak damai, seolah hanya tertidur. Mereka tidak sakit, hanya selesai. Senja berdiri di ambang pintu, membiarkan cahaya pagi menyinari pemandangan itu. Ia melihat kotak kayu kecil yang dulu ia buka, kini diletakkan di atas bantal Karsa. Di sebelahnya ada secari kertas yang dilipat rapi.
Senja berjalan perlahan. Lututnya terasa berat. Ia mengambil kertas itu. Tulisan tangan Sukmawati. Rapi dan sedikit bergetar. Kami tidak pernah ingin kau kembali, tapi kami selalu ingin kau tahu. Kami pergi dengan damai. Sandiwara ini selesai. Kau bebas, nak. Hidup yang pantas kau dapatkan. Senja melipat surat itu, memasukkannya ke dalam saku jasnya. Ia menatap wajah kedua orang tuanya, yang kini terlihat rentah, tetapi tanpa beban. Mereka telah memenangkan pertarungan terpanjang dalam hidup mereka. Bukan dengan kekayaan, tetapi dengan pengorbanan. Ia tidak menangis. Air mata terasa terlalu murah untuk harga yang telah mereka bayar. Senja mengurus pemakaman mereka secara diam-diam, tanpa nama, tanpa upacara. Mereka dimakamkan di tanah kecil yang dulu mati-matian dipertahankan Karsa. Tanah yang Senja yakini berisi harta karun, padahal hanya berisi makam kuno yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Aku tidak mendapatkan reuni keluarga yang bahagia, tetapi aku mendapatkan kebenaran, pikir Senja, menatap gundukan tanah yang baru. Kebenaran bahwa cinta sejati terkadang harus berwujud sebagai kekejaman terbesar. Dan sekarang, aku harus menjaga sandiwara ini tetap utuh selamanya demi kehormatan mereka. Aku akan hidup seperti yang mereka minta. Dan itu adalah balas dendam terakhirku pada dunia yang mencoba menghancurkan kami. Beberapa minggu setelah pemakaman, kantor Senja terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena keheningan yang menggantung di antara dinding marmer dan perabotan mahoni. Senja duduk di balik meja kerjanya, mengenakan setelan abu-abu gelap yang terasa seperti baju zirah. Di hadapannya, Rendra, kepala operasional kepercayaannya, berdiri tegak. Kau sudah pastikan, Rendra? Kata Senja, meletakkan gelas kristal berisi air putih di atas meja, bahwa tanah itu secara hukum tidak bisa disentuh oleh siapapun. Rendra mengangguk, menjepit map tebal di bawah lengannya. Ia tampak sedikit tidak nyaman berada di ruangan yang begitu sunyi. Sudah, Tuan, dibeli kembali oleh perusahaan Cangkang, lalu dihibahkan ke Yayasan Nirlaba yang baru Anda dirikan. Statusnya kini makam kuno yang dilindungi, tidak ada nilai komersial. Sesuai permintaan Anda. Senja tidak menanggapi. Ia hanya menatap pantulan dirinya di jendela kaca, di mana langit Jakarta yang mendung terlihat seperti lukisan cat minyak yang suram. Dan arsip kebangkrutan Karsa Dirgantara. Lanjut Senja, suaranya rendah dan datar. Yang asli, yang di bank, yang di notaris. Semua sudah ditarik, Tuan. Kami punya salinan digitalnya untuk jaga-jaga. Kami juga sudah membersihkan jejak transfer aset yang Anda lakukan untuk melunasi hutang-hutang kecil mereka. Secara publik, Karsa Dirgantara tetaplah pecundang yang mati miskin. Senja memutar kursinya, menghadap Rendra lurus. Matanya dingin, seperti baja yang baru ditempa. Hancurkan semua. Salinan digital, hard copy, bahkan memori server cadangan. Aku tidak ingin ada jejak, Rendra. Tidak ada yang boleh tahu bahwa Karsa Dirgantara pernah melakukan hal yang benar. Rendra menelan ludah, membenarkan dasinya yang terasa mencekik. Tapi Tuan, itu adalah bukti pengorbanan mereka. Bukankah itu yang Anda cari selama ini? Bukti bahwa mereka mencintai Anda. Cinta. Senja mendengus, mengambil napas pendek. Adalah urusan pribadi.
Kebenaran adalah senjata yang bisa membunuh. Mereka memilih aib agar aku bisa hidup. Kita hanya menghormati pilihan itu. Rendra menghela napas pelan. Baik, Tuan. Saya akan pastikan tidak ada satupun data yang tersisa. Tapi sindikat itu, mereka tidak pernah benar-benar mati. Mereka mungkin masih mencari tahu kenapa Karsa tiba-tiba melunasi hutang-hutang kecil itu sebelum meninggal. Senja bangkit, berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebotol whisky mahal. Ia menuang sedikit ke dalam gelasnya, tetapi tidak meminumnya. Mereka akan mencari pecundang yang serakah, Rendra, kata Senja, memutar gelas itu perlahan. Mereka akan mencari sisa-sisa harta yang disembunyikan. Mereka tidak akan pernah mencari pahlawan yang mengorbankan segalanya demi seorang anak yang mereka anggap tidak berharga. Ia meletakkan gelas itu kembali. Bunyi denting kristal itu memecah keheningan. Pastikan mereka hanya menemukan abu, Rendra. Dan pastikan aku tetap menjadi anak yang dibuang, yang kini sukses karena kebenciannya. Itu adalah benteng terkuatku dan benteng terkuat mereka. Rendra membungkuk sedikit. Saya mengerti, Tuan. Sandiwara ini akan terus berlanjut. Bagus, kata Senja. Kembali duduk. Ia mengambil pena emas di mejanya, menandatangani beberapa dokumen yang tidak penting. Sekarang tentang proyek akuisisi di timur. Aku ingin kita bergerak cepat. Aku ingin mereka melihat bahwa aku tidak punya waktu untuk masa lalu yang menyedihkan. Aku terlalu sibuk menjadi monster yang mereka ciptakan. Rendra mengangguk, berbalik, dan berjalan menuju pintu. Saat ia mencapai kenop, Senja memanggilnya lagi. Rendra. Ya, Tuan. Jangan pernah, sekalipun, menyebut nama mereka lagi di ruangan ini. Mereka sudah selesai. Dan kita baru saja memulai. Rendra menutup pintu dengan hati-hati. Senja kembali menatap pantulan dirinya di jendela. Ia melihat seorang pria yang kini memiliki segalanya, tetapi tidak memiliki siapa-siapa. Ia telah memenangkan perang balas dendamnya, tetapi ia kalah dalam perang untuk mendapatkan kembali keluarganya. Ia mengambil kotak kayu kecil yang selalu ia simpan di laci mejanya. Kotak yang berisi jurnal dan surat ultimatum sindikat. Ia membukanya, menyentuh kertas yang kini terasa rapuh itu. Aku tidak mendapatkan reuni keluarga yang bahagia, tetapi aku mendapatkan kebenaran. Pikir Senja, menutup kotak itu perlahan. Kebenaran bahwa cinta sejati terkadang harus berwujud sebagai kekejaman terbesar. Dan sekarang, aku harus menjaga sandiwara ini tetap utuh selamanya demi kehormatan mereka. Aku akan hidup seperti yang mereka minta. Dan itu adalah balas dendam terakhirku pada dunia yang mencoba menghancurkan kami.